Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 akan memberikan penjelasan mengenai novel Hujan karya Terelie. Berikut adalah penjelasannya dimulai dari sinopsis. Perkenalkan, nama saya Ananita Sabrina, absen 5. Saya akan membacakan sinopsis novel Hujan. Novel Hujan mengambil latar tahun 2042 sampai 2050. Novel ini mengandung genre science fiction yang dibumbui oleh kisah roman percintaan remaja. Di dalamnya diceritakan tentang dunia di masa depan dengan teknologi yang sangat canggih. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menggantikan peran manusia. Manusia sangat dimanja, di mana tak perlu lagi memasak, menjahit baju, bepergian dengan supir, dan lain sebagainya. Namun manusia tidak bisa meninggalkan kodratnya yang memiliki rasa cinta, benci, rindu, sedih, senang, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang menjadi konflik jalannya cerita. Cerita dimulai dengan peristiwa kedatangan Lail ke pusat terapi saraf untuk memodifikasi ingatannya. Ketika ditanya apa yang ingin dilupakan, Lail menjawab, "Aku ingin melupakan hujan." Cerita pun bergulir. Dengan dibantu oleh Elijah, seorang paramedis senior, Lail menceritakan seluruh kisah hidupnya sejak peristiwa bencana alam tersebut hingga saat dia mendatangi pusat terapi syaraf tersebut. Cerita kemudian bergulir dengan sangat apik dan membuat ending yang sangat-sangat tidak mengecewakan. Saya Muhammad Fatian Ilham, absen 16. Identitas novel, judul Hujan, penulis Darwis Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1 Januari 2016. Tebal halaman 320 halaman. Nama saya Bagas Abinawandra, absen 8. Unsur intrinsik 1. Tema yang ada di dalam novel Hujan ini adalah tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, dan tentang hujan. Dan alur waktu yang digunakan di novel Hujan ini adalah pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya RR Jelita Mariam Zarni Riharso, absen 29. Untuk unsur intrinsik yang kedua, ada tempat dan suasana. Untuk tempat, ada trotoar, stasiun kereta, kereta bawah tanah, ruangan 4x4 meter kubik, taman kota, rumah Lail, dan lain-lain. Untuk suasana, ada mengejutkan ketika kereta kapsul berhenti secara mendadak, lalu panik ketika terjadinya gempa susulan, lalu tragis ketika Ibu Lail jatuh ke dalam lorong kereta, lalu senang ketika Lail dan Mariam lulus tes, lalu sedih ketika Lail dan Esok harus berpisah, dan bahagia ketika Esok dan Lail menikah di tengah teriknya matahari. Kemudian ada unsur intrinsik yang ketiga. Beberapa tokoh dalam novel ini, yang pertama adalah Lail. Lail adalah seorang gadis yang pemberani dan memiliki jiwa sosial. Dia juga seorang gadis yang pintar dan berbakat. Kemudian ada Elijah. Elijah merupakan fasilitator yang menjalani tugasnya dengan jujur dan profesional. Kemudian ada Esok atau Soke Batera. Dia adalah seorang ilmuwan muda yang paling terkemuka bahkan saat usianya baru 17 tahun. Kemudian ada Maria. Maria adalah gadis yang memiliki selera humor dan memiliki jiwa sosial. Kemudian ada Ibu Lail. Ibu Lail merupakan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, bahkan hingga akhir hidupnya ia masih memberikan dukungan kepada Lail. Kemudian adalah Ayah Lail. Ayah Lail merupakan seorang ayah yang sangat perhatian kepada anaknya. Kemudian ada wali kota. Wali kota merupakan seorang public figure dalam keluarganya. Kemudian ada istri wali kota. Istri wali kota merupakan ibu yang menganggap Lail sudah seperti anaknya sendiri. Kemudian ada Claudia. Claudia merupakan orang yang mudah bergaul dengan orang lain dan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian ada Ibu Suri. Ibu Suri adalah seorang yang memiliki watak tegas kepada anak-anak panti. Kemudian ada penumpang kapsul kereta, seorang yang tidak mau menuruti instruksi dari petugas atau memiliki sikap keras kepala. Yang terakhir adalah Ibu Esok, sosok ibu yang selalu mengajarkan yang terbaik untuk anaknya. Saya Radela Syafira Nezra, absen 23. Unsur intrinsik 4. Alur yang dipakai pada novel ini yaitu alur maju mundur, karena dimulai dengan keinginan Lail untuk menghapus memorinya tentang seseorang, kemudian kembali kepada kisah Lail saat berusia 13 tahun. Sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga, contohnya dia, ia, dan nama orang. Saya Syafa, absen 30. Selanjutnya dalam novel ini terdapat majas, peribahasa, dan ungkapan, seperti majas perbandingan dalam kutipan, rambutnya keribo besar, mengembang seperti bola besar,
Lalu, majas metafora dalam kutipan, stadion ramai oleh lautan manusia saat mereka tiba. Selanjutnya, majas personifikasi dalam kutipan, sistem otomatis telah lumpuh. Lalu terdapat majas pleonasme dalam kutipan, pagi, siang, sore, langit terlihat biru sejauh mata memandang. Dan yang terakhir, majas hiperbola dalam kutipan, air matamu membuat banjir ballroom. Selanjutnya adalah peribahasa. Contohnya, bumi mana yang tak kena hujan? Artinya setiap orang pernah berbuat salah. Selanjutnya, ungkapan. Contohnya, karena ketika besok lusa kamu patah hati, setiap kali hujan turun, kamu akan terkenang dalam kejadian menyakitkan itu. Artinya adalah patah hati atau kecewa karena harapannya gagal. Saya Aurelia Zaneta, absen 6. Unsur ekstrinsik yang pertama, segi politik ketika seorang pemimpin sudah membuat suatu keputusan. Yang kedua, segi sosial, Lail memiliki sikap sosial yang tinggi. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, segi budaya, seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini dan masa yang akan datang, seseorang tidak lagi memperhatikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Yang keempat, segi agama, yaitu semaju apapun teknologi di muka bumi ini, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Tuhan. Sekarang, saya akan membacakan kutipan dan pandangan penulis. Karena kenangan sama seperti hujan, ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air yang turun dari langit? Hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Halaman 201. Dalam kutipan novel tersebut, penulis mendeskripsikan Maryam sebagai seseorang yang selalu berpikir positif. Hal ini terbukti dari tindakannya yang selalu berusaha menenangkan Lail akan kenangan Sokeh Bahtera yang selalu menghantuinya. Seperti yang dikatakan Maryam, kita tidak dapat menghentikan hujan atau kenangan yang datang pada pikiran kita. Kita hanya bisa menunggu hingga hujan itu reda, karena dengan begitulah kita bisa berdamai dengan memori kita sendiri. Yang kedua, bagian terbaik dari jatuh cinta adalah perasaan itu sendiri. Kamu pernah merasakan perasaan sukanya, sesuatu yang sulit dilukiskan sang pelukis, sulit disulam menjadi puisi oleh pujangga, tidak bisa dijelaskan oleh mesin paling canggih sekalipun. Bagian terbaik dari jatuh cinta bukan tentang memiliki. Jadi, kenapa kamu sakit hati setelahnya, kecewa, marah, benci, cemburu? Jangan-jangan karena kamu tidak paham betapa indahnya jatuh cinta. Pada halaman 256. Dalam kutipan novel tersebut, penulis mendeskripsikan ciri seseorang yang jatuh cinta. Penulis menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang sulit dibayangkan. Cinta merupakan konsep abstrak yang memiliki arti berbeda bagi setiap orang yang merasakannya. Penulis juga memberikan pengertian kepada pembaca bahwa patah hati setelah jatuh cinta adalah hasil dari ketidakpahaman seseorang dalam mencintai orang lain. Artinya, jika seseorang benar-benar merasakan cinta, seharusnya ia menjadikan perasaan marah, sedih, kecewa, atau patah hati sebagai sebuah pelajaran dan bagian dari jatuh cinta itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi penulis. Novel Hujan oleh Terelie menyampaikan berbagai nilai yang patut kita pelajari, seperti berdamai dengan kenangan masa lalu, baik yang menyenangkan maupun yang buruk. Selanjutnya, cinta dan pengorbanan juga menyinggung pentingnya menjaga ekosistem bumi serta melestarikan sumber daya alam agar manusia tidak hidup dalam kesengsaraan di masa mendatang. Latar belakang penulis. Terelie adalah salah satu novelis terkenal dan berbakat di Indonesia. Ia lahir di Bandung pada tanggal 21 Mei 1979. Nama asli Terelie adalah Darwis. Terelie merupakan nama pena dari seorang novelis yang diambil dari bahasa India dengan arti untukmu. Ia berasal dari keluarga petani dan merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Terelie tidak seperti penulis lain yang biasanya memasang foto, contact person, profil lengkap pada setiap bukunya, sehingga ketika buku atau novel tersebut meledak, biasanya langsung membuat penulis tersebut terkenal dan diundang kemana-mana. Padahal, novel-novel karya Terelie terbilang sukses di pasaran. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sebelum ditutup, saya akan memberikan salah satu kutipan terkenal dari novel ini, yaitu, bukan melupakan yang jadi masalahnya. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Terima kasih semuanya.